Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, dan seluruh pemirsa yang sempat menonton video ini. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah Matematika Teknik 1, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Ada beberapa cara yang kita bisa gunakan di dalam menentukan nilai determinan daripada sebuah matriks. Beberapa di antaranya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan yang juga dibahas di sini, dan yang lain kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang dengan menentukan matriks faktor dan matriks minor. Ya, juga dibahas dalam pertemuan kali ini. Ya, kita mulai. Pertama-tama menyangkut pemahaman tentang definisi determinan, di mana determinan itu bisa kita hitung untuk sebuah matriks yang berukuran atau berbentuk bujur sangkar, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Misalkan A adalah matriks bujur sangkar, maka fungsi determinan A sering kita tulis dengan simbol det A, atau juga bisa kita tulis dalam notasi garis vertikal A garis vertikal diapit oleh dua garis vertikal. Maka itu menunjukkan bahwa kita akan menentukan determinan daripada sebuah matriks, di mana ini didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda daripada matriks A. Jika A berukuran n kali n, maka hasil kali elementer dari matriks A akan berbentuk A1, B1, A2, B2, A3, B3, dan seterusnya AN, PN, di mana B1, B2 sampai dengan PN dan seterusnya sampai dengan PN merupakan permutasi dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Tanda dari A1, B1, A2, B2, dan seterusnya AN, PN sendiri ditentukan dari banyaknya bilangan bulat besar yang mendahului bilangan yang lebih kecil, atau menunjukkan banyaknya invers pada bilangan P1, P2 sampai dengan Pn. Jika banyaknya invers adalah ganjil, maka tandanya negatif, dan jika sebaliknya, maka tandanya adalah positif. Ya, kita akan lihat bagaimanakah langkah-langkah
jika kita menggunakan metode perluasan matriks. Ya, di mana di sini kita akan menentukan determinan daripada sebuah matriks dengan cara memperluas matriks dengan sebuah matrik identitas yang ukurannya sama dengan matrik yang akan dihitung determinannya. Langkah pertama adalah matrik diperluas dengan cara menambahkan kolom pertama sampai dengan kolom ke n kurang 1 pada sisi kanan matriks. Kemudian langkah kedua adalah lakukan perkalian elementer, di mana perkalian ke arah kanan diberi tanda positif dan perkalian ke arah kiri diberi tanda negatif. Selanjutnya, lakukan penjumlahan elementer dari hasil perkalian pada langkah yang kedua. Kita lihat bahwa sebuah matrik bujur sangkar, ya, atau sebuah matriks yang disajikan dengan ukuran M kali N, yaitu jumlah barisnya adalah M dan jumlah kolomnya adalah N, itu adalah AMN sama dengan A11, A12, dan seterusnya A1N, A21, A22, dan seterusnya A2N, dan seterusnya AM1, AM2, dan seterusnya AMN. Ya. Untuk menghitung sebuah determinan, maka syaratnya adalah matrik ini harus berukuran atau berbentuk bujur sangkar, yang berarti bahwa jumlah baris sama dengan jumlah kolom, yang berarti bahwa M sama dengan N. Ya, kita lihat bentuk umum matrik diperluas. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa matrik yang akan diperluas di sini yang berkaitan dengan metode untuk menghitung determinan ini adalah mengambil baris 1 sampai dengan mengambil kolom 1 sampai dengan kolom n kurang 1 dari matrik induk yang akan dihitung determinannya, diletakkan di sisi kanan daripada matrik induk. Maka bentuk umumnya akan seperti ini, di mana ini sisi kiri ini adalah matrik induknya, sementara sisi kanan ini adalah matrik perluasannya. Jadi kita lihat kalau matrik induknya adalah A11, A12, dan seterusnya A1N, A21, A22, dan seterusnya A2N, dan seterusnya AM1, AM2, dan seterusnya AMN, maka matrik perluasannya adalah A11, A12, dan seterusnya A1N kurang 1. A21, A22, dan seterusnya A2N kurang 1, dan seterusnya AM1, AM2, dan seterusnya AMN kurang 1. Ya, maka dikatakan bahwa pertama, bahwa untuk menghitung determinan disyaratkan bahwa matrik itu haruslah bujur sangkar. Ya, matrik itu haruslah bujur sangkar, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Dan kemudian yang kedua, untuk metode perluasan matrik ini, matrik diperluas ini atau argumen matrik ini, itu
kita beri tanda panah ke kanan diagonal, ya. Kita beri tanda panah ke kanan diagonal, dan itu akan bertanda positif hasil kalinya. Jadi ini hasil kalinya positif, hasil kalinya positif, hasil kalinya positif. Dan kita ambil panah ke kiri diagonal, dan itu akan hasil kalinya akan bertanda negatif. Jadi semua yang ke arah kanan diagonal akan bertanda positif hasil kalinya, dan semua yang ke arah kiri diagonal akan bertanda negatif hasil kalinya. Maka determinan A sama dengan A11, A22, A33 tambah A12, A23, A31 tambah A13, A21, A32 kurang, ya, ke arah kiri A12, A21, A33 kurang A11, A23, A32 kurang A13, A22, A31. Ya, jadi seperti itu cara menghitung determinan. Maka hasilnya ini, ya, hasilnya ini adalah determinan daripada matrik induk atau matrik A dengan metode Hugeman matrix atau matrik diperluas. Kita lihat contoh soal. Misalnya kita memiliki sebuah matriks yaitu terdiri dari elemen-elemen 2, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 4, 1. Matrik 3 kali 3, yaitu matrik wujud sangkar. Itulah determinan daripada matrik A. Maka penyelesaiannya adalah pertama-tama kita matrik ini kita perluas menjadi 2, 1, 4, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 1, 4, 4. Kita tarik garis panah ke kanan diagonal, dan kita tarik garis panah ke kiri diagonal, di mana yang arah ke kanan bertanda positif dan arah ke kiri bertanda negatif. Maka 2 kali 3 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 4 tambah 4 kali 1 kali 4 kurang 1 kali 1 kali 1 kurang 2 kali 2 kali 4 kurang 4 kali 3 kali 4 sama dengan 6 tambah 8 tambah 16 kurang 1 kurang 16 kurang 48 sama dengan kita jumlahkan semua yang positif ada 30 dan kita jumlahkan semua yang negatif ada 65. Maka itu 30 kurang 65. Maka diperoleh determinan daripada matrik A adalah minus 35. Kemudian cara yang kedua adalah dengan metode ekspansi kofaktor, di mana di sini matrik itu akan kita tandai sebagai matrik elemen-elemen minor daripada matrik dan elemen-elemen kofaktor daripada matrik, di mana elemen minor menghilangkan baris dan kolom pada sebuah elemen matrik. Artinya bahwa elemen atau komponen daripada minor pada sebuah titik, ya, pertemuan itu nilainya adalah determinan daripada elemen-elemen yang tidak segaris baris dan tidak segaris kolom dengan elemen tersebut. Kemudian elemen kofaktor itu adalah penentu tanda yang menyertai sebuah elemen minor sebuah matriks.
Kita lihat contohnya. Misalnya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 sebagai elemen daripada matriks A, bujur sangka. Ya, untuk menentukan elemen minor daripada A11, maka nilainya itu adalah determinan A22, A23, A32, A33. Ya, jadi ini determinan, ya, determinan. Jadi simbol daripada determinan itu adalah garis lurus, bukan burung. Ya, jadi ini ada kekeliruan. Simbol daripada determinan itu adalah garis lurus, bukan kurung. Kalau kurung itu menunjukkan matriks. Ya. Maka minor daripada A11 adalah determinan A22, A23, A32, A33, yaitu A22 kali A33 dikurang A23 kali A32. Ya. Kemudian bagaimana dengan elemen kofaktornya? Elemen kofaktornya dinyatakan dalam secara simbolis dengan C, IJ, ya, CIJ, di mana I adalah indeks kolom, indeks baris, dan J adalah indeks kolom. Itu sama dengan minus 1 pangkat I tambah J kali MIJ, yaitu berarti dia menunjukkan bahwa elemen kofaktor adalah penanda buat elemen minor. Ya, jadi di sini misalkan kita akan menentukan berapakah C11, kofaktor 11 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 M11. Karena minus 1 pangkat 1 tambah 1 berarti pangkat 2, maka hasilnya positif. M11 berarti C11 adalah determinan. Kembali, ini adalah determinan, bukan matriks. Determinan A22, A23, A32, A33, yang berarti A22 kali A33 dikurang A23 kali A32. Maka kita lihat untuk contoh misalnya A sama dengan matriks dengan elemen-elemen 214, 132, 441, maka C11-nya, maka C11 kofaktor elemen di 11 baris 1 kolom 1 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 M11, yaitu 3241. 3 kali 1 kurang 2 kali 4 sama dengan 3 dikurang 8 sama dengan minus 5. Dan C12. Jadi kita buat garis di sini, buat garis di sini, maka elemen kofaktornya adalah 1, 2, 4, 1 kali min 1 pangkat 1 tambah 2. Ya, C12 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 2, M12 sama dengan negatif, karena min 1 pangkat 3 itu adalah negatif, sama dengan negatif determinan 1, 2, 4, 1, yaitu minus 1 kali 1 dikurang 2 kali 4 sama dengan minus 1 kurang 8 sama dengan minus kali min 7 sama dengan 7, positif. Oke. Ya,
Di contoh soal yang sama, untuk metode perluasan tadi, matrik diperluas tadi, kita ambil contoh yang sama, apakah hasilnya akan sama, yaitu sebuah matrik dengan elemen 214, 132, 441. Maka untuk menghitung determinan A dengan menggunakan ekspansi ke faktor, kita akan lihat bahwa determinan A sama dengan determinan 214, 132, 441 sama dengan 2 kali minus 1 pangkat 1 tambah 1 kali 32 kali determinan 3241 tambah ya 1 kali minus 1 pangkat 1 tambah 2 kali determinan 1241 ditambah 4 kali minus 1 pangkat 1 tambah 3 kali determinan 1344. Maka diperolehlah determinan A sama dengan 2 kali 1 kali 3 kali 1 kurang 2 kali 4 tambah 1 kali min 1 kali 1 kali 1 kurang 2 kali 4 tambah 4 kali 1 kali 1 kali 4 kurang 3 kali 4. Determinan A sama dengan 2 kali. Ini hasilnya 3 kurang 8 kurang 1 kali. Kurang itu karena dari sini ya, min 1 kali 1 kurang 1 kali 1 1 kurang 2 kali 4 8, 1 kurang 8 tambah 4 kali 4, 1 kali 4 4, 3 kali 4 12. Jadi 4 kurang 12. Hasilnya adalah 2 kali minus 5 kurang 1 kali minus 7 tambah 4 kali minus 8 sama dengan minus 10. Ya, minus 10 ditambah 7, negatif kali negatif positif, tambah 7 dikurang 32, 4 kali 8 32 sama dengan kita gabungkan yang negatif yaitu minus 42 ditambah dengan 7 sama dengan 30 minus 35. Jadi hasilnya persis sama. Ya, jadi nanti akan di sini diberikan sebuah soal latihan, silakan dikerjakan untuk menjadi tugas harian ya, untuk menjadi tugas harian bagi mahasiswa atau siapa saja yang ingin latihan tentang metode penghitungan atau penentuan determinan. Ya, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaannya dituliskan di baris komentar video ini. Ya, dan jangan lupa bahwa itu juga menjadi nilai harian daripada mahasiswa. Ya, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.